Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Syaputra. Saya dari HMI Cabang Medan, Komisariat Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, di sini saya ingin sedikit menyimpulkan mengenai pemaparan materi dari Kakanda Lutfi J. Kurniawan, yaitu mengenai materi Idiopol Thor Stratak. Nah, dengan tema besar paradigma ideologi dunia dan kedudukan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang paradigma. Paradigma sendiri adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi cara berpikir, bertingkah laku. Nah, sedangkan ideologi sendiri adalah ide-ide atau gagasan yang bersumber dari akal manusia itu sendiri. Nah, sedangkan politik adalah suatu cara untuk meraih, merebut, atau mempertahankan kekuasaan. Nah, sedangkan organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, visi misi yang sama, dan diatur dalam suatu struktural di mana ada bawahan dan atasan yang mempunyai legitimasi dan diatur secara administrasi. Sedangkan strategi adalah suatu cara untuk mengakhiri atau memenangkan pertempuran. Sedangkan taktik adalah suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan strategi. Jadi keberhasilan dari suatu strategi adalah disebabkan oleh taktik-taktik itu sendiri. Nah, korelasi antara keduanya, apabila strategi itu gagal, maka taktik-taktik yang berhasil akan ikut gagal. Sedangkan apabila taktik-taktik tadi gagal, masih bisa diganti dengan taktik-taktik yang lain dan masih ada harapan keberhasilan strategi itu ada, dalam artian masih bisa memenangkan suatu pertempuran. Nah, pada abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua, hampir seluruh negara di dunia itu perang dingin, di mana negara-negara di dunia melakukan perang ideologi. Nah, ada 3 ideologi besar di dunia. Yang pertama kapitalisme, yang kedua komunisme, dan yang ketiga liberalisme. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana posisi Indonesia hari ini. Nah, posisi Indonesia hari ini, yang pertama ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme sendiri merujuk kepada demokrasi atau yang biasa kita sebut dengan landasan ideal dari negara kita, di mana fungsi negara memfasilitasi dan melindungi masyarakat yang lemah. Nah, ideologi yang kedua yaitu kapitalisme. Ideologi ini tetap menjadi dominan dengan wajah baru teknokratisme dan globalisme. Nah, yang ketiga fundamentalisme Islam. Nah, sedangkan ideologi fundamentalisme Islam ini sendiri masih mencari formulasi gagasan untuk bernegara dan bermasyarakat. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa ada ketiga ideologi yang akan menjadi rujukan ideologi di Indonesia ke depannya. Nah, dalam hal perang ideologi sendiri yang saya pahami bahwa ketika ideologi tersebut mampu menjawab permasalahan dan tantangan zaman kepada masyarakat serta memberikan solusi-solusi yang dianggap mampu untuk bisa mensejahterakan rakyat, maka ideologi itulah yang akan bisa ataupun digunakan
dalam kehidupan di masa yang akan datang. Nah, mungkin segitu aja kesimpulan dari saya mengenai materi ideologi Politeor Stratak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.